STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah yang sangat besar dari Allah Jalla wa Ala kepada kita adalah Allah Jalla wa Ala masih memberikan kesempatan untuk kita bertaubat kembali kepadanya dan memperbanyak amal saleh di sisa umur ini, di saat sebagian saudara-saudara kita, sahabat atau orang-orang yang kita kenal telah diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang memiliki iman untuk tunduk mengingat Allah Jalla wa Ala dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti ahlul kitab, Yahudi dan Nasara sebelum mereka, yang semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka, semakin jauh pula mereka dari Allah, semakin banyak pelanggaran agama yang mereka lakukan kepada Allah Jalla wa Ala. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka orang-orang yang fasik. Akhil karim wa ukhtiyal karimah, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, kajian radio Al-Kanz Langsa ataukah radio As-Sunnah Takengon, maupun yang mengikuti kajian ini secara online di Aceh Tafaqquh Fiddin atau yang lainnya, merupakan nikmat dari Allah Jalla wa Ala di mana kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal saleh dan taubat kepadanya. Dan sungguh sudah cukup waktu yang telah Allah berikan untuk kita bermaksiat, melakukan berbagai kelalaian dan kesia-siaan. Sudah saatnya kita kembali kepadanya. Sudah saatnya kita bertaubat dan sudah saatnya kita memperbanyak amal saleh sebagaimana teguran Allah Jalla wa Ala dalam ayat sucinya yang telah kita simak di atas. Dan sungguh kita sudah berada di sebuah zaman di mana keberkahan sudah semakin berkurang dan perputaran waktu semakin hari semakin cepat. Apabila kita tidak bijak di dalam memanfaatkan waktu kita, maka kita akan terluput dari banyak kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu sanatuka ash-shahr wa yakunu ash-shahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqi as-sa'fah. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi sehingga perputaran waktu itu semakin hari semakin cepat. 1 tahun seperti 1 bulan, waktu 1 bulan bagaikan 1 pekan, waktu 1 pekan kaliyum seperti 1 hari. Perputaran waktu 1 hari kasa'ah seperti waktu yang sangat singkat, sangat pendek. Dan waktu yang pendek itu habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Tak terasa kita sekarang sudah berada di pintu gerbang bulan Ramadan. Di sebuah bulan yang sebagian ulama menyatakan Ramadhanu kas-saghir,
ia merupakan Ramadanmu yang kecil. Sebuah bulan yang kata Al-Imam Ibn Rajab menukilkan dari beberapa ucapan dan perbuatan ulama salaf, Syahrul Qurra. Sebuah bulan yang dikatakan oleh ulama salaf sebagai bulan para pencinta Al-Quran. Sebuah bulan di mana para salaf inkabbu ala masahifihim fayaqra'unaha. Sebuah bulan yang membuat para salaf mulai menuju mushaf Al-Quran mereka, fokus membaca Al-Quran. Sebuah bulan yang sebagian ulama salaf mengatakan, innama hadha li qira'atil Quran. Ini adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Sebagian mereka ketika bulan tersebut datang, langsung menutup toko-tokonya, tempat jualannya, yaitu bulan Sya'ban. Kita sudah berada di sebuah bulan yang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyatakan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW tidak pernah berpuasa seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullahu illa qalil. Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh. Sebuah bulan yang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, lam araka tasumu kama tasumu fi Sya'ban min asy-syuhur, kama tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain selain bulan Sya'ban seperti puasa engkau di bulan Sya'ban. Maka Nabi pun menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia tatkala ia terletak di antara 2 bulan yang mulia, Rajab dan Sya'ban dan Ramadan. Wa fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan yang mana amalan para hamba diangkat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ana uhibbu an turfa'a wa an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin amalanku diangkat kepada Allah dan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Akhil karim wa ukhti al-karimah yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Seorang muslim, seorang mukmin yang mencintai Allah, yang selalu merindukan pertemuan dengannya, yang selalu memohon syurga kepada Allah Jalla wa Ala dan keselamatan dari neraka, yang mencintai kebaikan dan membenci kejelekan, pasti akan senang, pasti akan bahagia, pasti akan gembira, dan pasti selalu meminta kepada Allah untuk dipertemukan atau dengan bertemunya dia dengan bulan Ramadan. Bagaimana seorang mukmin tidak bahagia, tidak gembira, dan tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan, sedangkan ia tahu bahwa Nabinya SAW pernah bersabda, hadza Ramadan qad jaa. Ini bulan Ramadan telah datang. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu syurga semuanya akan dibukakan. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, abwabun nar. Pintu-pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya. Wa tusalsalu fihi syayatin. Dan para syaitan akan dibelenggukan oleh Allah Jalla wa'ala. Hadits riwayat Imam Nasa'i dan Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana seorang mukmin dan mukminah itu tidak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sedangkan ia telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufilati syayatin wa maradatul jin." Apabila telah datang malam pertama dari bulan Ramadan, syaitan-syaitan telah dibelenggukan, dan wa maradatul jin, jin-jin yang nakal juga dibelenggukan. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka telah ditutup. Falam yuftah minha babun, maka tiada satupun darinya yang masih terbuka.
Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Seluruh pintu-pintu syurga telah dibuka dan tiada satupun yang masih tertutup darinya. Wa yunadi munadin, dan munadin yang menyeru memberikan suatu seruan di malam tersebut. Apa bunyinya seruan tersebut? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang mencintai kebaikan, aqbil, menghadaplah kepada Allah dengan melakukan banyak kebaikan. Bukti seseorang itu cinta kebaikan adalah ia banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan produktif, akhil karim wa ukhtil karimah. Jangan justru menjadi bulan tidur, bulan reuni, bulan makan minum, bukan bulan kesia-siaan. Lah. Bulan Ramadan adalah bulan yang turun seruan dari langit, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang suka kebaikan, mencintai kebaikan, aqbil. Menghadaplah kalian kepada Allah dengan melakukan banyak kebaikan. Fokuslah, maksimalkanlah kebaikan. Wa ya baghiya syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mencintai kejelekan, yang mencintai zina, yang mencintai judi, yang mencintai riba, yang mencintai ghibah, mengunjing, mengumpat manusia, yang suka kepada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah atau kesia-siaan, aqsir, berhentilah. Ini bulan bukan bulan yang biasa yang engkau lalui sebelumnya. Ini adalah sebuah bulan yang sangat istimewa. Ini adalah bulan yang penuh berkah. Sebuah bulan yang para syaitan dan jin-jin yang nakal dibelenggukan oleh Allah. Sebuah bulan seluruh pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah, sehingga tiada satupun pintu neraka yang masih terbuka. Ia adalah sebuah bulan yang seluruh pintu syurga dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala. Aqsir, para pencinta kejelekan, aqsir, berhentilah kalian dari melakukan kejelekan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu Allah lakukan di setiap malam bulan Ramadan. Bagaimana seorang mukmin dan mukminah tidak senang, tidak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sedangkan ia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum shiyamah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dia akan berusaha di bulan ini akan menjadi sebagai hamba yang diberkahi oleh Allah. Dia ingin di bulan tersebut hartanya diberkahi oleh Allah, rumah tangganya diberkahi oleh Allah dengan nilai-nilai agama, anak istrinya diberkahi oleh Allah dengan iman dan amal saleh, masa depannya akan diberkahi oleh Allah. Syahrun mubarak, karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah bagi orang-orang yang menjalankan petunjuk dan arahan agama di dalamnya. Iftaradallahu alaikum shiyamah. Allah telah mewajibkan puasanya atas kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu syurga akan dibukakan. Wa yughlaqu fi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Dan para syaitan dibelenggukan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat sebuah malam yang lebih istimewa, lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana amalan yang ia lakukan di malam tersebut tak dapat dikalahkan oleh orang yang telah melakukannya selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Khairum min alfi syahr. Lebih baik, lebih istimewa, lebih utama daripada 1000 bulan. Sehingga Nabi menyatakan, man hurima khairaha qad hurima. Barang siapa yang Allah haramkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar, semestinya di bulan malam Lailatul Qadar dia mendapatkan ampunan dari Allah, dibebaskan dari api neraka, mendapatkan keutamaannya. Dia justru terlalaikan dengan maksiat, terlalaikan dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Faqad hurim, maka sungguh dia adalah orang yang sangat merugi.
Bagaimana mungkin seorang mukmin dan mukminah tidak bahagia dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan, sedangkan ia telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan karena iman dia kepada Allah, karena dia tahu Allah yang telah mewajibkannya, karena cintanya kepada Allah, karena takutnya kepada Allah, karena optimisnya kepada Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, salat, baca Al-Quran, doa, istighfar, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, karena iman dia kepada Allah, takutnya dia kepada Allah, optimisnya dia kepada Allah, dan mengharap pahala hanya kepadanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang didoakan oleh Jibril alaihissalam dengan kejelekan dan diaminkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selain beliau dari sahabat Jabir bin Samurah dan juga datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jibril alaihissalam pernah mendoakan orang yang telah bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak dapat memperoleh ampunan Allah agar dia dijauhkan dari rahmat Allah. Maka Nabi pun mengaminkannya. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang seperti ini. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah mengetahui akan keutamaan, kemuliaan dan keistimewaan bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, maka dengan sesuatu apa kita akan menyambutnya? Tentu tiada sesuatu yang lebih utama untuk kita sambut bulan Ramadan dengannya selain daripada ilmu agama. Karena ilmu agama adalah sumber ketakwaan. Ilmu agama yang akan menuntun kita kepada seluruh kebaikan. Dan ilmu agama lah yang akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Al-Imam Al-Bukhari menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu mesti ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Andai kata seseorang melakukan suatu ibadah dengan cara yang benar, tetapi bukan karena dasar ilmu, hanya coba-cobaan. Saya coba dulu lah. Kalau benar alhamdulillah, kalau enggak, itu walaupun benar tetap salah kata para ulama. Kenapa? Karena cara landasan ia sudah salah, bukan ilmu, tetapi coba-coba, ngetes. Sedangkan Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan jangan sekali-kali engkau menyikapi melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Dan menuntut ilmu agama adalah fardhu 'ain untuk setiap muslim terkait perihal agama yang berkaitan dengan perintah dan larangan, yang dengannya dia dapat menegakkan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dan datang dari beberapa sahabat Nabi, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'ul Bayan lil Ilmi wa Fadli, dan selain beliau dari ulama hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban atas individu, setiap individu muslim. Jadi kewajiban menuntut ilmu agama itu bukan hanya kepada ustadz, tengku, kiai, habib, santri yang ada di pesantren. Lah, setiap muslim wajib menuntut ilmu agama. Dan ilmu agama itu secara umum terbagi, ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah, dan ada yang sunnah.
Yang fardhu ain adalah ilmu agama yang dengannya seorang dapat menegakkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Dan ilmu agama yang sunnah itu keutamaannya para ulama sebutkan ya, mengalahkan seluruh ibadah yang sunnah. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas selain beliau dari ulama salaf menyatakan mudhakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahala yang lebih besar daripada salat satu malam penuh. Nah. Baik, maka insyaallah taala pada hari ini dan 2 hari berikutnya kita sama-sama mengkaji dan mempelajari fikih siyam yang insyaallah taala akan kita bacakan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Jika ada yang bertanya kenapa kita memilih kitab ini, yang pertama banyak para ulama dan para masyayikh yang menasihati kita untuk membacakan kitab fikih ini kepada para thulabul ilm dan terkhusus kaum awam. Yang kedua, dan ini alasan yang paling utama tentunya, karena kitab Al-Fiqhul Muyassar ini penuh dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih serta ucapan a'immatul Islam, ya, ucapan para sahabat. Yang apabila seorang terbiasa mengkaji fikih dengan metode yang seperti ini, maka dia akan terdidik dengan ilmiah, dia akan terdidik dengan dalil, ya. Tidak seperti dengan orang yang belajar fikih hanya mengetahui mazhab fulan, ya, mengetahui ya ini adalah pendapat imam ini tanpa disebutkan dalil, ya. Adapun fikih muqaran, maka itu dibahas untuk para penuntut ilmu agama yang sudah mempelajari fikih-fikih dasar sebelumnya. 6. Ya. Dan orang awam tidak dibebankan untuk mengikuti mazhab, ya. Tetapi mereka dibebankan untuk bertanya kepada para ulama tatkala mereka tidak tahu dengan jawaban-jawaban yang nyata dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinat. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak tahu dengan penjelasan-penjelasan yang nyata. Jadi orang awam diterangkan fikih yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya, dan ucapan para salaf, bukan berdasarkan madhab, ya. Dan ya, mempelajari fikih ya, melalui madhab itu sebuah metode yang bagus, ya, yang dilakukan oleh para ulama. Tetapi yang sedang kita katakan, ya, bukanlah kewajiban orang awam mengetahui fikih harus ya dengan mengetahui madhabnya. Kewajiban orang awam adalah mengetahui dalil. Bahkan itu adalah kewajiban setiap muslim. Adapun menghafal dalil, maka itu sebuah keutamaan yang tidak wajib atas setiap individu muslim. Nah, baik. Berikut ini beliau akan membahas 5 pembahasan terkait pembahasan as-siyam, ya. Pembahasan yang pertama muqaddimah tentang puasa. Ada kurang lebih ada 5 bab di sini, ya. Bab yang pertama ada 7 pembahasan di dalamnya. Yang pertama tentang definisi puasa, yang kedua hukum puasa, yang ketiga macam-macam puasa, yang keempat keutamaan dan hikmah puasa dan secara khusus puasa Ramadan, yang kelima syarat wajib atau syarat sah puasa Ramadan, yang keenam metode penetapan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya, yang ketujuh pembahasan terkait niat dalam puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Bab yang kedua adalah tentang udzur-udzur yang membolehkan seorang tidak berpuasa, ya. Dan di dalamnya terdapat 2 pembahasan, ya. Udzur-udzur yang membolehkan seorang berbuka. Yang kedua adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga di dalam kitab Siyam, di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini adalah hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa dan hal-hal yang dimakruhkan baginya. Pembahasan yang keempat adalah terkait hukum qadha puasa, puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa yang makruh, ya.
Dan pembahasan yang kelima adalah terkait fikih i'tikaf. Mudah-mudahan dapat kita selesaikan, ya. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita. Baik, langsung kita masuk pembahasan kitab. Sebelumnya ada sebuah faedah indah dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Beliau menyebutkan bahwa di antara hikmah Allah Jalla wa'ala dan kasih sayangnya adalah Allah Jalla wa'ala menganjurkan, mensyariatkan ibadah itu beraneka ragam bentuknya. Ada yang sifatnya ibadah badaniyah seperti salat, ada yang sifatnya ibadah maliyah, ibadah dengan harta seperti zakat, sedekah. Ada pula ibadah yang dengan harta dan badan seperti haji. Ada yang hanya dengan badan seperti puasa. Ini semuanya adalah sebagai ujian dari Allah Jalla wa'ala. Allah ingin melihat bagaimana mereka para hamba melaksanakan ibadah-ibadah yang beraneka ragam dan Allah Jalla wa'ala wajibkan tersebut. Apakah mereka akan menjalankan hanya ibadah-ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka saja, ataukah semuanya akan mereka laksanakan, ya, tanpa melihat mana yang lebih mencocoki hawa nafsu mereka? Adapun seorang muslim, dia akan melaksanakan setiap perintah Allah, baik perintah tersebut mencocoki hawa nafsunya ataukah tidak. Dan juga di antara hikmah dari itu adalah agar orang-orang yang lemah dan tidak mampu melakukan sebagian ibadah yang berkaitan dengan badan, dia mampu menjalankan ibadah lain yang berkaitan dengan harta. Misalkan di bulan Ramadan, seorang wanita yang sedang haid, sedang nifas, atau seorang yang musafir, orang yang sakit, dia tidak mampu menjalankan ibadah badaniyah puasa, maka dia bisa menjalankan ibadah maliyah, sedekah, ya, zakat, memberikan buka puasa, memberikan sahur kepada orang lain. Nah, ini adalah bentuk, ya, atau di antara hikmah dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Baik, berikut ini definisi puasa. Definisi puasa secara etimologi kata penulis adalah al-imsak ani syai', menahan diri dari sesuatu. Oleh karenanya, orang yang menahan diri tidak berbicara itu juga dinamakan shaim, orang yang sedang berpuasa secara etimologi. Dikatakan sebagai orang yang shaim. Ya, demikian juga kuda yang tidak berjalan, ya, dikatakan kuda saumun, ya, shaim. Demikian juga tanah yang keras dinamakan dengan tanah yang, ya, shaim, ya, karena keras menahan sesuatu yang ada di atasnya. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Maryam, Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Allah memerintahkan Maryam alaihi salam, fakuli washrabi wa qarri 'aina. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, apabila engkau melihat seseorang, maka katakanlah kepadanya, Inni nadhartu lirrahmani sawma. Aku telah bernadar kepada Allah Ar-Rahman untuk melakukan saum. Falan ukallima al-yawma insiya. Maka pada hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Dengan seorang dari manusia siapapun dia. Ini menerangkan kepada kita bahwa makna shaum secara etimologi adalah al-imsak, menahan diri. Adapun secara syar'i, maka kata penulis adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa sairil muftirati ma'an niyyati min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syams. Adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua pembatal puasa, diiringi dengan niat menjalankan ibadah kepada Allah, perintah dari Allah, dari semenjak terbitnya fajar sadiq. Karena fajar itu ada dua, ya. Yang pertama fajar kadhib dan yang kedua fajar sadiq. Fajar kadhib adalah keputihan yang seperti ekor kuda yang menancap ke atas. Semakin berjalan waktu, dia semakin hilang. Sedangkan fajar sadiq adalah keputihan yang ada di seluruh penjuru, dan dengan berjalan waktu, dia semakin terang. Ya, dan itu adalah fajar yang disebut fajar sadiq, yang dengannya waktu subuh dikatakan telah tiba dan sudah
wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa. Ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Semua itu dijalankan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mewajibkannya kepada kita. Arkanuhu, rukun-rukunnya adalah, kata beliau, min khilafi ta'rif as-siyam fil istilah yattadhihu anna lahu ruknaini asasiyain. Dari definisi puasa di atas, secara syar'i atau secara istilah, dapat diketahui bahwa puasa itu memiliki dua rukun yang sangat asas, yang sangat landas, ya, yang sangat landasan, ya. Dua rukun yang sangat asas, yaitu yang pertama al-imsak anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar as-sadiq hingga terbenamnya matahari. Dalil yang menerangkan kepada kita bahwa kita harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari semenjak munculnya fajar as-sadiq hingga terbenamnya matahari sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail." Maka sekarang silahkan kalian melakukan mubasyarah, bercengkrama, melakukan hubungan badan dengan istri-istri kalian, ya, tatkala seorang sudah berada di malam hari. Wabtaghu ma kataballahu lakum, ya, yang sebelumnya hal itu hanya dibolehkan untuk orang-orang yang telah melakukan buka puasa. Adapun orang yang ketika datang waktu buka puasa sampai melakukan salat isya dia belum melakukan buka puasa, maka sampai besoknya dia tidak boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya. Itu di awal Islam, ya, di awal-awal Islam. Setelah itu Allah katakan, ya, selama kalian berada di malam hari, baik kalian telah melakukan iftar sebelum melakukan salat maghrib dan isya ataukah sudah, ya, maka malam adalah waktu kalian dibolehkan melakukan hubungan badan. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan hendaknya kalian mengharap kepada Allah apa yang telah Allah tuliskan untuk kalian. Apa maknanya? Sebagian besar ulama tafsir menyebutkan hendaknya ketika seorang melakukan hubungan badan dengan istri, dia mengharapkan anak keturunan dari hubungan tersebut kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, maka keliru, ya, seorang tidak ingin memiliki banyak keturunan, padahal itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mengharapkannya kepada Allah. Ya, karena anak keturunan itu adalah pahala jariah buat kita. Dia ATM yang sesungguhnya buat kita. Dia adalah aset yang abadi untuk kita. Seluruh amal saleh anak kita akan mengalir kepada kita dengan sempurna tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun, walaupun dia tidak mengkhususkan niat untuk kedua orang tuanya. Adapun rezeki mereka, maka Allah yang akan menjaminnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Wa kam min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di permukaan bumi ini tidak mampu mencari rezeki. Dia cacat, dia buta, ya, dia lemah, tetapi Allah yang memberikan rezekinya kepada kalian, kepadanya, dan ia pula yang akan memberikannya kepada kalian. Nah, kemudian Allah menyatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan silahkan kalian makan dan minum di malam hari sehingga terlihat jelas benang putih dari benang hitam. Maksudnya minal fajar, sampai masuknya waktu fajar shadiq. Thumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai al-lail, dengan terbenamnya matahari. Definisi malam secara syar'i itu adalah dari semenjak terbenamnya matahari hingga munculnya fajar shadiq. Tidak seperti anggapan sebagian orang dari pukul 6 sore hingga terbit matahari. Lah, ya, sampai terbit fajar shadiq dengan masuknya waktu salat subuh. Itulah definisi malam dalam agama. Baik, ini rukun yang pertama bagi orang yang berpuasa. Barang siapa yang berpuasa tetapi tidak menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa dari semenjak fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, hakikatnya dia tidak berpuasa. Ya, hakikatnya dia tidak berpuasa. Ya, kecuali mungkin dia ingin menamakannya ini puasa ahli ma'rifah.
Ya, beliau itu puasa dengan niatnya, walaupun terlihat beliau makan minum, tapi puasa beliau itu puasa gaib, puasa ahli ma'rifat. Kalau bagi kita makan minum itu membatalkan puasa, tapi bagi beliau enggak, karena beliau itu udah ma'rifat. Puasanya beliau puasa dengan tarikat ma'rifat dan hakikah, bukan lagi dengan syariah. Ya, nah, ini di luar pembahasan kita, sudah di luar akal sehat, sudah di luar pembahasan agama. Allahul musta'an. Karena ada memang sebagian orang yang demikian pemahamannya. Nah, yang kedua, rukun yang kedua adalah bi an yaqsuda as-sha'im bi hadzal imsak 'anil muftirati ibadatallah azza wa jal. Adalah niat di mana dia bertujuan dengan puasa yang ia jalankan tersebut sebagai ibadah yang ia lakukan untuk Allah Jalla wa ala. Bukan tujuannya, bukan dengan tujuan diet, bukan dengan tujuan karena melakukan operasi agar sembuh asam lambungnya dan sebagainya. Lah, niat dia adalah menjalankan ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Fa bin niyyati tatamayyazul a'malul maqsudah lil ibadah an ghairiha min al a'mal. Karena dengan niat amalan-amalan itu akan diketahui maksudnya. Maksudnya akan bernilai, ya. Manakah amalan yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah, ya, dari amalan-amalan yang dilakukan tujuannya bukan ibadah. Wa bin niyyati tatamayyazul ibadatu ba'dhiha min ba'd. Dan dengan niat pula suatu ibadah itu akan terbedakan dengan ibadah yang lainnya. Contohnya zuhur dan asar terbedakan dengan niat. Ya. Amalannya sama, bentuknya sama, doanya sama, caranya sama. Terbedakan dengan niat. Demikian pula puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah terbedakan dengan niat. Nah, fayaqsudu as-sha'im bi hadha as-siyam imma siyam Ramadan atau ghairihi min anwa'i siyam, sehingga dia berniat dan bertujuan dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ataukah ibadah puasa yang lainnya. Dalil yang menerangkan kepada kita rukun ini, bahwa niat adalah rukun ibadah puasa, bahkan dia juga merupakan rukun setiap ibadah, adalah firman Allah, adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seluruh amalan itu dengan niat. Tiada satupun amalan tanpa niat. Ya, semua orang melakukan sesuatu pasti ada niatnya. Kecuali orang yang sedang tidur atau badan dia diambil kemudian digunakan sebagai alat untuk memukul seseorang. Ya, orang yang berada dalam akal yang sehat, dia tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan, tanpa niat di hatinya. Akan tetapi Nabi menyatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu hanya memperoleh dari amalan yang ia lakukan itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik karena Allah, maka dia akan mendapatkan nilai ibadah. Kalau bukan, maka tidak akan mendapatkan nilai ibadah. Dan niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu tempatnya di hati, yang akan kita bahas nantinya. Baik, ya. Pembahasan yang terakhir adalah hukum dan dalil puasa Ramadan. Kata penulis, faradallahu siyami syahri Ramadan. Allah telah mewajibkan puasa bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsah. Dan Allah telah menjadikannya salah satu dari 5 rukun Islam. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat ini dengan tegas Allah menyatakan bahwa ibadah puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sebagaimana ibadah puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Hanya saja terjadi keselangan pendapat di kalangan ulama. Puasa apakah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini? Ya, apakah puasa Ramadan ataukah puasa Ashura? Yang rajih adalah puasa Ashura. Ya, adalah puasa Ashura. Ya, karena puasa yang pertama kali diwajibkan, ya, di dalam sejarah Islam adalah puasa
atau ini pembahasan yang kedua, puasa apakah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini yang Allah telah mewajibkannya kepada umat-umat sebelumnya. Nah, sebagian ulama menyatakan dia adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga diwajibkan kepada umat sebelumnya. Sebagian ulama yang lain menyatakan dia adalah keumuman puasa. Adalah keumuman puasa. Tidak ditentukan apakah itu puasa Ramadan, ataukah puasa 3 hari sebulan, ataukah puasa yang lainnya. Yang jelas Allah sebutkan keumuman puasa. Baik, adapun puasa yang pertama kali diwajibkan di dalam Islam kepada umat Nabi Muhammad SAW itu adalah puasa Ashura. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian setelah diwajibkannya puasa Ramadan, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka puasa Ashura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Yang tadinya wajib menjadi sunnah. Dalil lainnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan yang nyata dari yang berisikan petunjuk dan furqan yang dengannya seorang dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Maka barang siapa di antara kalian telah menyaksikan bulan Ramadan, hendaknya ia menjalankan ibadah puasanya. Adapun dari dalil hadis-hadis Nabi SAW, maka sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Bulisul Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa haji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila." Dan ijma' para ulama, seluruh ulama fikih menukilkan ijma' ya para ulama Islam dan kaum muslimin tentang wajibnya puasa Ramadan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan dalam keadaan dia telah mengetahuinya, maka dia murtad, kafir, dan diperlakukan seperti orang yang murtad, ya, tidak dikuburkan di tengah-tengah kaum muslimin kalau dia mengingkarinya. Adapun kalau dia meyakini wajibnya puasa Ramadan tetapi dia meninggalkannya, enggan melaksanakannya, maka ya sebagian ulama di antara Sa'id bin Jubair ada yang menyatakan dia kafir. Namun yang rajih dari pendapat ulama, dia tidak dikatakan kafir, dia fasik. Dia fasik, telah melakukan dosa yang sangat besar. Karena telah datang ucapan dari sebagian ulama tabi'in yang menukilkan ijma' dari para sahabat Nabi, mereka bahwa para sahabat Nabi SAW la ya'udduna tarka syai'in minal a'mali kufrun illa salah. Mereka tidak pernah menilai meninggalkan suatu amalan itu membatalkan Islam, sebuah kekufuran, kecuali salat. Ya, akan tetapi dia melakukan dosa yang sangat besar. Sampai-sampai Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair, "Indal mu'minina muqarrarar." Kaum mukminin itu memiliki maklumat, akidah, prinsip, pengetahuan yang pasti di tengah-tengah mereka bahwa orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa udzur syar'i dengan sengaja lebih buruk daripada penzina dan orang yang minum khamar. Ya. Jadi jangan dianggap enteng ya kalau ada pemuda-pemuda, orang-orang yang tidak berpuasa secara terang-terangan di suatu daerah, harus dikejar. Harus diberikan sanksi. Ya. Tentunya menegakkannya adalah pemerintah. Sebagaimana kita tidak akan rela ada orang yang berzina terang-terangan di kampung kita, di tengah-tengah keluarga kita, ya. Sebagaimana kita tidak akan rela ada orang yang minum khamar secara terang-terangan di rumah kita atau di kampung kita. Nah, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyebutkan orang yang meninggalkan puasa Ramadan di siang hari Ramadan tanpa udzur syar'i secara sengaja, ya, dia lebih buruk daripada penzina. Ya, dan dia lebih buruk daripada peminum khamar. Dan adab untuk orang yang seperti itu Nabi SAW sebutkan, dengan Allah gantungkan dia kepala ke bawah, kemudian ditusukkan besi ya ke kakinya. Ya, ditusukkan besi ke kakinya di dalam neraka Allah Jalla wa Ala, ayadan billah. Ya, apa hukum yang dilakukan kepada orang seperti itu bagi pemerintah? Maka para ulama menyebutkan at-ta'zir. Ya, sebagian ulama menyebutkan dia dipenjara dan tidak diberikan makan dan minum sampai mau berpuasa.
Ya, sebagian ulama menyatakan dikembalikan kepada penguasa, sanksi apa yang menurut penguasa lebih tepat dan dapat menghardiknya. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu yang telah habis sudah jam 12 ya, tanpa terasa. Ana dan Abu Khalid menemani antum semua. Barakallahu fikum. Sisa waktu yang masih ada saya persilahkan kepada Abu Khalid jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada 2 pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tentang mukadimah puasa dari kitab Fikih Muyassar bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun berada yang ingin bertanya seputar permasalahan yang telah kita bahas tadi, bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 14 14 2314. Baik Ustadz, sudah beberapa masuk pertanyaan ke redaksi kita. Yang pertama, pertanyaannya Bismillah. Afwan Ustadz, ana mau bertanya kepada Ustadz, bolehkah sholat tarawih sendirian karena masuk kerja shift malam? Terima kasih, jazakallahu khairan. Baik, jawabannya boleh. Tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena sholat tarawih itu sendiri adalah sunnah. Dan penamaan tarawih itu adalah penamaan fuqaha ya. Bahasa agamanya adalah salat malam. Bahkan para ulama tidak sedikit di antara mereka yang menegaskan bahwa salat malam itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, afdalnya adalah dilakukan di rumah. Walaupun dia juga boleh melakukannya secara berjamaah. Mereka berpegang teguh dengan keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, jika saya tidak keliru, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah." Sebaik-baik seutama-utama salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Ini hadis yang umum. Nah, akan tetapi mereka menasihati untuk di bulan Ramadan hendaknya ada sebagian kaum muslimin yang menegakkannya di rumah-rumah Allah untuk menjaga syiar ini dan agar syiar ini tidak hilang. Apabila seorang memiliki hafalan yang banyak atau dia nggak punya hafalan yang banyak tetapi memiliki semangat fisik yang kuat, kemudian juga pandai membaca Al-Quran sehingga bisa membacanya dari mushaf, ya, maka lebih afdal ya dia melakukannya di rumah karena itu lebih ikhlas ya. Dan terlebih lagi jika dia tidak punya waktu untuk bergabung dengan tarawih. Dan di sini ingin Anda ingatkan bahwa salat tarawih tiada kaitannya dengan sah tidak sahnya puasa Ramadan. Nah, apalagi kalau tarawih yang dilakukan di masjid terdekat dengannya itu adalah tarawih yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, di mana bacaan yang benar-benar cepat ya, kita nggak bisa khusyuk. Kedua, di sela-sela antara 2 rakaat ke rakaat berikutnya penuh dengan bid'ah ya, zikir-zikir berjamaah subhanal malikil ma'bud dan seterusnya yang tidak tuntunan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Bahkan tarawih itu tidaklah dinamakan tarawih kecuali karena ada tarawih di antara rakaat-rakaat. Tarawih itu artinya istirahat kecil antara 2 rakaat ke rakaat berikutnya. Maka tidak diragukan lagi dia lebih baik untuk salat di rumah ya, sendirian atau dengan keluarga kecilnya. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga pendengar yang bertanya tadi bisa bermanfaat atas jawaban Ustaz. Baik Ustaz, jawab soal yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Apakah bisa niat berpuasa langsung untuk 1 bulan? Jadi malamnya tidak lagi meniatkan untuk puasa besok Ustaz. Nah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh. Dan itu akan kita bahas ya, bahwa dia berniat di awal bulan Ramadan dengan terbenamnya matahari di malam pertama bulan Ramadan, dia berniat akan berpuasa 1 bulan penuh selama tidak ada uzur syar'i. Maka dia tidak perlu lagi memperbaharui niat setiap malam di malam-malam berikutnya. Nah, kalau dia memperbaharuinya ya, maka itu ya sekedar menyempurnakan niat yang telah ada, dan niat itu di hati ya, tanpa dilafatkan di hati dan tanpa dilafatkan di lisan.
Para ulama menyebutkan di antara Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa bahwa niat tidak dilafatkan di lisan dan tidak pula di dalam hati. Tapi niat itu adalah soal di mana ilmu atau hatinya hadir, bahwa dia melakukan suatu ibadah itu karena Allah Jalla wa'ala dengan ibadah yang telah Allah perintahkan secara khusus. Misalkan ketika dia ingin menjalankan ibadah puasa, hadir dalam hati puasa Ramadan bahwa dia melakukan puasa tersebut karena Allah dan puasa tersebut adalah puasa Ramadan, ya, bukan puasa lain yang hadir dalam hatinya. Nah, dan nanti akan kita bahas lebih rinci lagi terkait pembahasan niat. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Ana ingin bertanya bagaimana hukumnya makan sahur sebelum tidur dan di waktu sahur tidak makan sahur lagi, hanya bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Masya Allah, itu namanya bukan sahur Abu Khalid, itu namanya makan malam. Para ulama sebutkan bahwa sahur itu ya dikatakan sahur karena berada di waktu sahar. Waktu sahur di sepertiga akhir malam menjelang waktu subuh, ya. Dan itu adalah waktu yang mustajab doa. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka selalu beristighfar kepada Allah. Dan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam as-sahih disebutkan jarak antara sahur Nabi dengan salat subuh itu, dengan adzan subuh itu adalah dengan biqadri khamsina ayat. Sekadar 50 ayat Al-Quran. Artinya apabila seorang membaca Al-Quran, maka dia akan mampu membaca 50 ayat Al-Quran. Kurang lebih kata para ulama 15 hingga 20 menit sebelum adzan, ya. Karena 15 hingga 20 menit waktu kalau kita gunakan untuk baca Al-Quran, kita akan mampu membaca 50 ayat kurang lebih, ya. Dan sangat keliru, ya. Dan itu bertentangan dengan zahir hadis. Orang yang memahami bahwa maksudnya adalah setelah Nabi selesai sahur masih sisa lagi waktu kurang lebih bisa membaca 50 ayat Al-Quran, 15 hingga 20 menit. Ini pemahaman yang cukup fatal, yang cukup keliru. Yang pertama, menyelisih nas hadis. Jelas-jelas dalam hadis itu beliau dikatakan antara sahur dengan adzan. Kemudian beliau menyebutkan begitu selesai sahur kami pun langsung berangkat melakukan salat. Artinya tidak ada jeda lagi. Nah, yang kedua, para ulama semuanya memahami demikian. Tiada di antara mereka yang menyatakan dengan setelah selesai sahur Nabi masih sisa waktu lagi kurang lebih 15 hingga 20 menit. Yang ketiga, ya, dalil itu digunakan oleh para ulama terkait anjuran agama untuk mengakhirkan sahur. Karena ahlul kitab dahulu tidak mengakhirkan sahur. Nah, apabila seorang makan sahur dan masih tersisa waktu 15 hingga 20 menit sebelum adzan, ya itu namanya tidak mengakhirkan sahur. Nah, yang tadi ditanyakan, ya, itu tidak dinamakan sahur. Ya. Apakah sah puasanya? Sah. Sahur bukanlah syaratnya sah puasa. Tetapi dia bisa melaksanakan sunnah Nabi ini walaupun sudah makan sebelum tidur. Misalkan begitu dia bangun sebelum azan subuh, dia meminum walaupun hanya segelas air atau hanya 1 biji kurma, karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain walau bijur'ati ma'in. Hendaknya dia mengkonsumsi sahur walaupun hanya dengan meneguk 1 gelas air. Kenapa? Di anna fi sahuri barakah. Karena pada pengamalan sahur itu terdapat berkah. Kenapa berkah? Karena dengan itu dia telah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah sisi lainnya, dengan itu dia telah bangun di waktu yang sangat mustajab, waktu berdoa. Dia bisa sambil minum berdoa kepada Allah, ya. Kemudian waktu tersebut, ya, jika dia bangun untuk sahur akan memudahkan dia untuk menjaga salat witir apabila dia belum witir, atau menjaga sunnah fajar antara adzan dan iqamah salat subuh. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Amina di Manokwari. Manokwari Ustaz. Di mana itu Abu Khalid? Sulawesi mungkin. Sulawesi, Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah yahfazak, tabarakallah. Afwan Ustaz, izin bertanya bagaimana cara orang tua kita, khususnya ibu, membayar hutang puasa Ramadan di tahun lalu karena sakit. Apakah bisa membayar hutang puasa dengan cara lain Ustaz? Ini ibu yang sebenarnya ya? Ya, ibunya sakit Ustaz. Telah meninggal belum? Belum Ustaz. Belum, baik. Membayar puasa untuk orang yang
meninggalkannya karena udzur syar'i yaitu sakit, dirinci kata para ulama, apabila sakitnya itu adalah sakit yang sudah divonis oleh pihak medis dengan keilmuan yang Allah berikan kepada mereka, ya, adalah sakit yang daim, mustamir, yang akan terus menerus, ya, maka kewajiban dia adalah bayar fidyah. Terlebih lagi jika orang tuanya sudah lanjut usianya. Bertemu dua alasan fidyah, sakit yang terus menerus dan faktor usia yang sudah sangat tua, maka kewajibannya adalah bayar fidyah, memberikan makan ya kepada fakir miskin sejumlah hari puasa yang ia tinggalkan. Boleh dia antarkan nasi bungkus, boleh dia masak ya. Misalkan ada 20 hari dia nggak puasa atau 30 hari dia masak di rumah, kemudian mengundang 30 orang fakir miskin ke rumahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun jika penyakit tersebut adalah penyakit yang bukan terus menerus, penyakit yang bisa sembuh dan usia orang tua yang tersebut pun masih muda, maka kewajibannya adalah mengqadha. Ya, mengqadha sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apa dalilnya qadha? Adalah ayat dari dalam surah Al-Baqarah. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin akhar. Barang siapa yang tidak melakukan puasa Ramadan karena sakit atau safar, hendaknya dia membayarnya di waktu yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab wal ilmu 'indallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga saudara kita tadi dari Manokwari bisa bermanfaat atas jawaban Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ana Rizal di Lamprit. Bagaimana hukum berpuasa dengan niat untuk menguruskan badan? Sebagian orang berkata, Alhamdulillah puasa bisa diet. Bagaimana dengan pahalanya Ustaz? Baik, ucapan sebagian orang Alhamdulillah dengan puasa saya bisa diet, ini nggak bisa kita vonis berarti puasa dia, niat dia berpuasa bukan karena Allah lah. Ya, apabila seorang berniat, setiap muslim ya, sangat tidak mungkin ya dia rela menahan lapar, dahaga ya, hanya sekedar untuk diet sebulan penuh. Ini nggak mungkin bagi seorang muslim ya. Pasti niatnya karena Allah, menjalankan sebuah kewajiban dari Allah dan Rasulnya terkait puasa Ramadan. Kemudian dia iringi dengan niat ya mudah-mudahan bisa diet. Ini tidak mengapa. Ini namanya at-tasyrik fin niyah dalam pembahasan usulul fiqh. Seorang mengharapkan kebaikan duniawi dari amalan-amalan saleh yang ia lakukan karena Allah Jalla wa Ala semata. Seperti seorang bersedekah. Dia bersedekah tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekah tersebut yang telah dianjurkan olehnya dan Rasulnya untuk meraih surga Allah. Tetapi di sisi lain ya, dia juga mengharap agar dimudahkan rezeki, agar dikembangkan bisnisnya. Tetapi itu bukan harapan yang pertama. Maka itu tidak mengapa. Kenapa dikatakan tidak mengapa? Yang pertama, tidak ada dalil yang melarangnya. Yang kedua, karena banyak ayat dan hadis yang menyebutkan keutamaan yang sifatnya duniawi dari sebagian ibadah. Andai kata itu sesuatu yang tidak boleh diharapkan, maka Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin menyebutkannya. Demikian disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga saudara kita Rizal di Lampri tadi bisa memahami dan bisa bermanfaat atas jawaban Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, apakah ada batasan puasa di bulan Sya'ban sebelum Ramadan Ustaz? Baik, Masya Allah ya. Secara umum di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sebanyak-banyaknya selama bukan 1 bulan penuh. Dalilnya adalah hadis Ummu Aisyah, ibunda kita Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah bintu Abi Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu anhum yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh. Demikian juga hadis Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang pertengahan puasa pertama dia Sya'ban dia tidak melakukan ibadah puasa. Sekarang ini di tanggal 16 Sya'ban baru dia berniat untuk memperbanyak puasa. Apakah boleh? Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak boleh. Kalau sekarang baru dia mulai. Kenapa? Karena itu termasuk ke dalam larangan Nabi SAW, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban
ya sudah lewat setengah atau sudah apabila telah datang pertengahan Sya'ban, maka jangan kalian melakukan ibadah puasa. Ya, ini baru memulainya. Tapi yang rajih tidak mengapa. Kenapa? Karena hadis di atas adalah hadis yang dhaif. Ya, adalah hadis yang dhaif, dan andai kata dikatakan sahih, maka dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban, yang diantaranya dia hanya mengkhususkan di nisfu Sya'bannya saja. Nah, ya, atau ya untuk berjaga-jaga sebagai hari keraguan sebelum Ramadan. Nah, namun wallahu a'lam bishawab, hadis di atas adalah hadis yang telah didhaifkan oleh banyak ulama hadis di masa Imam Ahmad. Yang ketiga terkait puasa di bulan Sya'ban, apabila sudah tersisa 1 atau 2 hari lagi sebelum Ramadan, maka dia tidak boleh lagi melakukan puasa mutlak di bulan Sya'ban. Ya, karena datang hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi siyami yawmin aw yawmaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasum." Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari, kecuali dia adalah orang yang terbiasa berpuasa, ya maka hendaknya silahkan dia melanjutkan puasa yang tersebut. Misalkan dia biasa menjalankan puasa Senin Kamis, puasa 3 hari sebulan, ya puasa Daud, kemudian jatuh puasa Seninnya atau puasa nadarnya atau puasa 3 hari sebulannya, baiknya di 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, maka tidak mengapa. Dan yang lebih terlarang lagi adalah puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena untuk hati-hati sebagai hari keraguan. Misalkan pemerintah menetapkan puasa besok, sedangkan sebagian ormas sudah menetapkan hari ini sebagai puasa. Di tempat yang lain ormas lain menetapkan 2 hari sebelum penetapan pemerintah, maka dia mengambil sikap, ya udahlah saya berpuasa 2 atau 3 hari sebelumnya sebagai hati-hati, sebagai hari yang meragukan. Kalau tepat fulan berarti Ramadan saya sempurna, kalau lebih ya itu sebagai amalan sunnah. Ini terlarang. Kenapa? Karena ada athar dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara mu'allaq, dan disambungkan oleh disebutkan dengan sanad yang bersambung oleh oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Beliau menyatakan, "Man shama yaumal ladzi yushaku fihi faqad 'asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang masih meragukan sebagai hari Ramadan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perbuatan yang haram. Karena andai kata itu bukan haram, maka tentunya sahabat yang mulia ini tidak akan menyatakannya sebagai maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga sahabat pendengar yang bertanya tadi bisa bermanfaat. Pertanyaan yang terakhir Ustaz untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ngupil, membersihkan telinga? Ngupil. Apakah ya Ustaz, membersihkan ngupil telinga? hidung dong, bukan bersihin telinga. Mungkin dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Oh ya, ngupil dan membersihkan telinga. Oh, apakah gitu. membatalkan puasa Ustaz? Baik ya. Jawabannya batal puasanya apabila dia bersihkan dengan air susu. Dia bersihin susu, makanan melalui hidung ya. Baik ya. Ini sekedar candaan ya. Jawabannya batal apabila dia masukkan sesuatu yang itu bagian dari makanan dan minuman dan melewati kerongkongannya. Adapun jika dia mengupil atau membersihkan telinganya, ya itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Yang pertama, karena itu tidak dikategorikan makan dan minum yang Allah katakan sebagai pembatal puasa. Yang kedua, tidak ada dalil yang menyatakannya sebagai pembatal puasa. Dan menggugurkan suatu ibadah yang telah ditetapkan oleh syar'i mesti dengan dalil yang ditetapkan oleh agama. Kecuali setelah ngupilnya banyak, kemudian dimakan hasil upilnya. Maka sebagian ulama menyebutkan sesuatu yang dimakan melewati kerongkongan walaupun itu bukan dari makanan, itu membatalkan puasa. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Dengan ini kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Khalid wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Uhibbukum fillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.